Halo sahabat semua, saya Made Sumadiase, seniman dari Bali, mau mengucapkan selamat dan doa terbaik buat kawan-kawan yang melakukan 30 Summit Adventure. Pendakian di 30 gunung dari Sabang sampai Merauke dan melakukan aksi sosial di 30 titik tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kita kembali belajar menghormati dan menjaga alam Indonesia. Kita Indonesia diberkati alam yang kaya raya dan indah. Semoga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Semoga perjalanannya diberkati dan selamat sampai di rumah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Kali ini saya coba membawakan sebuah cerita. Cerita yang mana itu dari cerita saya sendiri. Kejadiannya itu tahun 2000. Tepat 20 tahun yang lalu saya mendaki gunung ke Gunung Salak. Jadi ke Gunung Salak tahun 2000 itu saya ke berapa kali ya ke Gunung Salak? 7, 8, 9. Kelima kalinya saya naik Gunung Salak di tahun 2000. Waktu itu tanggal 11 Februari. Niat saya itu pengen berulang tahun di Gunung Salak. Jadi pas ulang tahun tanggal 13 Februari, saya pengen tanggal 13 Februari itu ada di Puncak Manik. Di Puncak Salak. Selain itu juga biasanya saya memang rutin ke Gunung Salak itu. Rutin ke Gunung Salak minimal 1 tahun 1 kali saya pasti naik Gunung Salak. Karena terutama semenjak tahun 97 ya. Pokoknya dari mulai starting 97 sampai sekarang saya masih naik Gunung Salak minimal setahun sekali. Jadi yang saya lakukan di sana biasanya ya berdoa. Karena saya punya satu kenangan yang sangat buruk di Gunung Salak itu tahun 2007, bulan Desember. Tapi saya tidak mau membahas pendakian 97 bulan Desember. Saya mau coba bahas di pendakian gunung saya yang di bulan Februari tahun 2000. Singkat cerita saya berangkat dari Bekasi itu pagi ya, masih pagi. Karena apa masih pagi? Karena dulu itu kalau bis dari Bekasi itu kalau yang langsung ke Sukabumi itu adanya hanya pagi gitu, hanya pagi. Jadi kalau udah sampai agak siang aja udah agak susah. Nah ternyata memang susah. Saya nunggu pagi pun agak susah, jadi akhirnya saya mutusin ke Terminal Kampung Rambutan dulu. Dari Terminal Kampung Rambutan, terus saya lanjut ke Sukabumi, cuman saya turun di Cicurug. Nah Cicurug itu, Curug Sukabumi itu saya masih jalan kaki dulu juga dari situ ke Japanaspa atau ke base camp registrasi pendakian di Cidahu. Itu sekitar 14 kilo loh nggak salah ya. 7-14 kilo. Seingat saya sih sekitar 14 kiloan lah ya. Jalan kaki. Sampai di base camp itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang. Karena dulu tuh masih lama ya perjalanan ke Cidahu itu sekitar 5 jam. Sampai jam 2 siang saya istirahat sebentar terus saya langsung trekking. Waktu itu saya sendirian. Karena memang selalu sendirian. Saya naik gunung ke Gunung Salak itu setelah tahun 97 itu selalu sendiri. Di luar kegiatan pendidikan ya. Kalau
pelantikan atau pendidikan itu biasanya emang rame-rame sama teman-teman organisasi. Tapi di luar itu saya selalu sendiri ke sana. Nggak cerita, saya 2:30 starting mulai trekking. Jam 5 saya sampai di Simpang Bajuri. Kalau dulu mungkin sebutannya hanya pos 1 ya. Pos 1 Simpang Bajuri, kalau ke atas kanan itu ke arah Puncak Manik, Puncak Salak. Sebelum Puncak Manik itu ke arah kanan itu Gunung Sumbul. Itu tujuan saya, ke Gunung Sumbul sebetulnya. Jadi masuk ke hutan Sumbul. Tapi karena sudah jam 5 sore di situ saya memutuskan untuk coba break dulu di situ. Disuruh pikir mau diriin tenda di situ. Saya pikir udahlah, tanggung lah. Mungkin saya bisa 2-3 hari di Gunung Salak. Akhirnya saya putusin untuk coba jalan ke Kawaratu. Jadi trekking dari Simpang Bajuri atau pos 1 itu Kawaratu sekitar 20-30 menit jalan, kan datar. Akhirnya saya putusin ke Kawaratu. Begitu sampai helipad Kawaratu kan sekitar 15 menit lagi tuh ya. Itu ada 2 tenda. Wah, ada temen nih kan, di situ ada temen. Wes, saya putusin buka tenda dekat tendanya mereka. Jadi 2 tenda mereka dan saya diriin nggak jauh dari tenda mereka. Saya berpikir ya udah, alhamdulillah ternyata ada temennya walaupun saya naik gunung sendiri. Gitu. Nah, Gunung Salak itu sampai sekarang aja masih sepi, maksudnya masih jarang banget yang naik. Apalagi tahun segitu ya, tahun 2000 masih sepi banget. Pas saya udah diriin tenda sudah jadi, saya belum ngapa-ngapain, tenda baru banget jadi. Ada 4 orang datang, "Weh Mas, mau ngecamp di sini?" "Oh iya, ngecamp di sini," saya bilang. "Saya besok baru muncak," saya gitu. "Oh, Masnya dari mana?" "Wah iya, saya kemarin udah muncak, sekarang break di sini karena tadi mau ke Kawaratu, nah sekarang malam ini turun." Mas bilang, "Mau turun malam ini Mas?" "Iya, mau turun." "Waduh, berarti saya nggak ada temennya dong," saya bercanda gitu. "Wah, tenang aja, ntar juga ada yang datang," kata mereka gitu kan. Udah akhirnya mereka mutusin packing cepet, karena ternyata mereka udah semuanya packing, cuma ngeluarin carrier, dapat tenda, terus mereka turun. Jadi mereka turun terus ya hampir mau maghrib lah mereka turun. Terus akhirnya saya sendiri di situ ya, rutinitas yang saya lakukan yang biasa masak masih pakai parafin, masih pakai spiritus kayak gitu-gitu. Saya masak air, saya masih masak mie instan gitu ya, gitu kan, makan mie instan, minum teh. Saya dulu benar-benar nggak doyan kopi, gitu. Jadi masih minum teh. Udah, yang biasanya yang saya lakukan adalah setiap Gunung Salak niatnya adalah ziarah 1. Kedua ya memang biasanya senang ngaji gitu, senang baca Quran dulu. Jadi coba niatin baca Quran ya biasa. Cuman begitu baca Quran itu lepas kurang lebih sekitar jam 7:30 malam lah. Masih belum malam banget, 7:30 malam masih baca Quran. Tapi kok saya nih ngaji kayak posisi saya tuh kayak lagi di sebuah pengajian, mungkin ustadz kondang sekarang, dalam artian beliau mengaji banyak yang ikut makmum itu segala macam. Itu yang saya alamin pada saat itu. Begitu saya membaca Al-Quran, kok banyak yang mengikuti. Cuman suaranya memang tidak dari dalam tenda, dari sisi luar tenda gitu. Saya berpikir bahwa ya Allah, kalau memang ini sesuatu pertanda yang baik ya biarkanlah gitu ya. Tapi tetap dalam hati kecil saya, wah ini pasti setan gitu kan. Iya, saya waktu itu masih SMA lah ya. Jadi rasa takut tuh ya ada batasnya lah. Ada batasnya rasa takut. Dalam kondisi seperti itu saya mulai agak rasa takut. Walaupun tidak terlalu berlebihan, tapi tetap ada rasa takut. Saya coba berhenti, baca Quran, ternyata mereka berhenti gitu. Saya baca lagi, mereka ikut lagi. Sudahlah, saya pikir mungkin niatan mereka untuk bisa ikutan berdoa atau apa, saya nggak paham. Saya terusin sesuai dengan batas mana saya mengaji. Setelah saya selesai, saya coba untuk berbaring untuk istirahat. Begitu saya coba rebahin badan saya ke matras gitu kan untuk coba tidur.
tiba-tiba terdengar bunyi aneh gitu. Plak, 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 tuplak, 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 ketuplak, 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 ketuplak. Kok jadi kayak bunyi kuda yang banyak gitu kan. Habis bunyi kuda, saya masih diem dalam tenda. Lama-lama brok, 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 brok. Jadi suaranya tuh kayak bersamaan. Suara bunyi kuda, kaki kuda yang lumayan banyak, sama kayak bunyi barisan orang berbaris. Brok, 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 brok. Pokoknya bercampur aduk. Rame banget di luar bunyinya. Saking penasaran saya coba ngintip gitu. Saya buka pintu tenda sedikit. Saya lihat. Menarik. Pertama wah dalam hati saya, takut juga iya. Cuman penasaran karena indah yang saya lihat. Karena yang saya lihat ada barisan beberapa dokar ya. Ada barisan beberapa dokar membawa gundukan karung-karung atau apapun itu. Di belakangnya itu ada pasukan yang berbaris. Ada juga pasukan yang menggendong tandu dengan kotak seperti orang yang duduk di atas bantal. Tapi saya tidak melihat ada sosok apa di atas tandu yang prajurit-prajurit itu bawa gitu. Saya tidak melihat. Terus lama-lama saya, kok kayak diperhatiin balik. Akhirnya saya takut, saya tutup. Saya coba di dalam tenda, saya duduk, mau gimana nih. Ya sudahlah, biarin itu berlalu. Suara itu semakin hilang. Hilanglah suara itu. Suara kaki kuda hilang, suara pasukan hilang. Cuma lama-lama, kerbak. Kayak bunyi orang jalan, tapi bunyinya tidak beraturan. Kalau tadi pasukan berjalan itu bunyi kan beraturan. Brok, bunyi kuda segala macam. Tapi ini kayak bunyi sekelompok kecil orang berjalan, 2 orang, 3 orang, 5 orang berjalan secara bergantian dan mereka sambil berbincang. Ini apa ya? Ini apa lagi? Saya lagi-lagi saya iseng. Saya buka lagi sedikit pintu tenda, saya perhatikan bahwa wah. Jadi kalau tadi itu penggawa, prajurit segala macam, kali ini saya lihat adalah kayak model ya ibu-ibu kayak membawa. Kalau sekarang sih kayak nampan saji yang isinya itu buah-buahan segala macam. Ada orang tua atau bapak-bapak yang laki-laki, dia membawa karung, memikul karung, hal kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak pemandangan itu adalah mereka yang dari kampung atau dari mana ingin menyerahkan sesuatu ke mungkin ke pendopo atau balai desa atau apapun itu, saya nggak paham. Cuman yang jelas sepertinya mereka ingin memberikan sesuatu ke persembahan atau ke sebuah tempat gitu. Saya nggak tahu itu apakah hajatan atau apa. Cuman yang jelas itu yang dilakukan itu. Jadi pada saat saya ngerasa ketakutan, saya tutup tenda, saya coba masuk lagi. Saya berdoa bahwa ya Allah, saya udah takut banget. Saya ngerasa itu di situ memang sendirian, tapi di luar ternyata banyak orang yang saya rasa itu bukan orang gitu kan, karena nggak mungkin ada orang di situ yang malam seperti itu terus lewat rame segala macam. Kondisinya gelap tapi mereka jelas terlihat itu. Gimana sih, gelap tapi jelas gitu. Jadi seolah-olah ada cahaya yang benar-benar menerangi mereka berjalan gitu. Dan saya benar-benar bisa melihat mereka gitu. Saya putusin untuk masuk dan coba saya untuk tidur lagi. Tiba-tiba gerah. Gerah ya gitu. Gitu saya buka jaket, karena gerah saya buka jaket, langsung terang. Tenda tuh terang. Kalau misalkan kita di dalam tenda dalam kondisi malam hari kan pasti gelap ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak pakai senter itu gelap. Tapi ini benar-benar terang. Saya bisa melihat sudut-sudut tenda di dalam tenda saya sendiri. Ngelihat keluar itu dinding tenda itu terang. Wah, saya pikir udah siang kali ya mungkin. Cuman perasaan tadi itu baru badai isya lah. Berarti masih sekitar setengah 8, jam 8 malam lah. Saya ngelihat kejadian kayak gitu. Ya sudah, saya coba buka jaket. Saya buka jendela, ternyata terang.
pintu tenda saya buka, saya putusin keluar, sudah sepi banget, tapi celuk, ada dua orang bawa bapak dengan kondisi menggunakan kain yang saya pakai sekarang ini kan putih, dia warnanya agak hitam tapi kena list coklat di bawahnya, atasannya itu abu-abu, yang persis sama, pakaiannya hampir mirip mereka berdua, dengan tinggi yang berbeda, perawakannya kurus sama kayak saya sekarang. Kalau ngeliat kondisi usia itu sekitar 45 tahunan lah. Mereka nengok ke saya dan hanya berucap, "Ayo Jang." Ya, ayo Jang tuh begini dalam artian mungkin dalam bahasa Sunda itu berucap, ayo nak, menunjuk ke arah Kawaratu, ke arah jalur Kawaratu. Seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa saya ayo ikut ke sana. Saya sempat terpaku. Bener nggak sih ini? Akhirnya saya coba putusin, oke lah, udah terang ini. Saat itu saya nggak pakai jam tangan. Saya nggak punya jam tangan, jadi pas saya putusin saya tutup tenda, saya keluar, saya ikutin dia. Menuju Kawaratu. Ya, apa yang terjadi di Kawaratu, teman-teman bisa tungguin cerita dari saya selanjutnya. Karena cerita ini sangat panjang. Totalnya saya ada 4 hari di Gunung Salak. Dan ini belum ada 1 malam pun di situ. Tungguin terus cerita dari saya, sequel khusus Gunung Salak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.